Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kita udah hadir di sini. Hari ini kita akan belajar lanjutan ya. Walaupun lanjutan tapi sebenarnya nggak ada hubungan dengan sebelumnya. Basic NLP 11 tentang Grit and Growth Mindset. Grit and Growth Mindset ini diperkenalkan oleh Profesor Angela Duckworth, seorang psikolog dari University of Pennsylvania, USA. Diperkenalkan, nama saya Aris, saya sebagai Master Coach di sini, dan ini adalah kelas-kelas saya zaman sebelum pandemi ya. Ini adalah apa yang sudah kita lakukan dan yang akan mendatang. Kita sekarang ada di baris ketiga dari bawah ya, Basic NLP 11. Ya. Besok kita akan belajar tentang expanding edit submodality. Jadi perbedaannya dengan edit submodality yang pernah kita pelajari adalah kalau edit submodality yang dulu adalah compressing, yang ini adalah expanding ya. Jadi dulu ke arah counseling. Nah, besok kita ke arah coaching dan mentoring gitu. Jadi kita menguatkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita edit pikiran kita. Jadi submodality adalah tentang mengedit struktur pikiran kita. Dan kita nanti ada lanjut-lanjutan, nanti bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita ada di NLP itu kan ada 4 bagian ya. Pola pikiran, pola ucap, dan pola perilaku. Nah, sekarang kita ada di pola pikir ya. N, neuro. Ya, jadi apa yang kita pikirkan di sini juga berhubungan ya. Sekarang kita lihat definisi sukses ya. Nah, jadi ternyata sukses itu yang kelihatan hanya di luarnya aja. Hanya yang indah-indahnya aja ya. Lihat kalau di dalamnya ya, ada persistence, ada kegagalan ya, ada rasa sakit, ada kekecewaan, ada disiplin, hard work, dedikasi, dan yang itu yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, area grit adalah di sana, gitu ya. Itu adalah perjuangan yang panjang. Nah, nanti kita akan bahas grit itu seperti apa. Nah, ini area yang di dalam, ya, yang orang tidak lihat, ya, atau terutama anak-anak milenial zaman sekarang adalah diproses. Ya. Membangun pondasi itu mahal, lama, ya, dan kotor, ya, berdebu, penuh kerja keras, penuh keringat, ya, mungkin ada darah juga di situ, ya. Nah, ini bangunan yang akan dibangun semakin tinggi, maka dia pondasinya akan semakin dalam. Ya, itu rumusnya ya. Jadi kalau tinggi tapi pondasinya nggak dalam, dia akan cepat tumbang. Nah, begitu juga dengan sekarang nih anak milenial kecenderungan adalah mereka cepat ya, instan ya, tapi nanti juga cepat hilang, gitu loh, seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk tentang grit, ya. Grit itu sebenarnya ketekunan ya, kegigihan. Ya, tapi di sini ada yang berusaha mau apa namanya menjabarkan ya, berikan yang terbaik dari kamu dan lakukan terus apa yang diperlukan ya, terus jangan mudah menyerah ya, dan lakukan yang terbaik. Sekarang kita lihat ya, apakah kita memilih grit ya. Grit adalah attitude ya, untuk tidak mudah menyerah. Jadi gigih ya, dengan kata lain memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi itu adalah determinasi ya, untuk bertahan hidup ya, resilience. Nah, inilah definisi grit ya. Dan grit itu adalah jangka panjang, jadi maraton ya. Jadi nggak bisa tuh kesuksesan sesaat itu namanya bukan grit ya. Jadi misalnya kita saat ini sukses masuk sini, saat ini sukses mendapatkan ini. Nah, itu kesuksesan sesaat itu bukan grit. Ya, itu disebut dengan, kalau disebut oleh Profesor Angga Datul adalah lari sprint. Grit adalah maraton yang terus menerus. Ya, jadi grit sendiri adalah dari 4 ini ya. Jadi dia harus memiliki passion, ya, hasrat, ya, keinginan ya, dan bagaimana memaksimalkannya. Ya, gitu. Jadi passion itu perlu, karena passion ini yang membuat kita bertahan lama untuk berada di situ dalam perjuangannya. Ya, jadi passion itu tidak cukup ya, terus menerus ya, belajar, mengasah, mengaplikasikannya dalam setiap karya yang kita buat. Ya, sehingga passion itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi emang
Kalau sesuatu yang jangka panjang mau kita perjuangkan terus-menerus, memang syarat utamanya harus memiliki passion. Dan itulah grit ya. Ya. Kalau kita lihat yang di video tadi ya, di Harvard University, ya, jadi grit itu adalah suatu suatu karakter untuk kesuksesan. Jadi bisa dilihat ya, mahasiswa baru di Harvard University, termasuk West Point Academy militer di Amerika. Nah, di tingkat awal ada tes grit. Nah, udah ketahuan ya, diperkirakan siapa yang akan sukses, siapa yang mental, ya, siapa yang akan udah ketahuan itu ya. Nah, jadi disebut juga adalah grit itu adalah prediktor of success ya. Jadi bisa memprediksi ini orang ini akan lanjut atau tidak, akan sukses atau tidak. Ya, itu adalah poin pertama adalah passion ya. Nah, kemudian poin keduanya adalah dia bertahan diri ya. Bertahan terus. Ya, disebut dengan resilience ya, untuk menghadapi segala tantangan ya. Kan tantangan tuh ada terus ya, selama kita hidup tantangan itu ada terus ya. Dunia juga berubah ya. Bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi ya. Jadi kita terus bertahan walaupun situasi sedang tidak enak ya. Kebanyakan orang begitu tidak enak dia akan keluar ya. Resilience ini yang mereka bertahan terus ya sampai akhir. Gitu ya, sampai tidak mampu lagi. Nah, itu disebut dengan resilience. Nah, yang penting adalah juga yang ketiga, determinasi ya, daya juang yang tinggi, terus-menerus. Nah, kalimat kata determinasi ini sering kita dengar dalam pertandingan sepak bola ya. Dalam pertandingan sepak bola itu banyak berjuang sampai menit-menit terakhir itu ya, sampai menit ke-90 sampai injury time ya. Dari tertinggal 1-0 atau 2-0 mereka akan terus berjuang bikin gol dan akhirnya bisa menyamakan atau bisa menang. Nah, itu adalah karakter grit ya, daya juang terus menyerang ya. Gitu loh. Karena kalau tidak menyerang dia akan tersingkir, selesai sudah ya. Nah, mumpung dia masih ada 5 menit terakhir terus nyerang ya. Nah, itu juga determinasi ya. Dia melupakan kelelahannya, melupakan apanya. Terakhir adalah fokus ya. Jadi fokusnya untuk apa? Fokusnya bikin gol. Nah, grit ini yang terkenal adalah dalam perjuangan ya, dan puncaknya di Surabaya adalah 10 November. Di sini banyak peserta dari Surabaya ya. Jadi kedua setelah Jakarta ya. Itu 10 November itu grit, berjuang terus berjuang. Puncaknya adalah pada 10 November. Nah, nanti kita akan belajar saat perjuangan itu gelombang otak kita ternyata adanya di gamma. Nanti kita akan belajar di selanjutnya. Nah, jadi grit itu seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat ya, apakah kita mempunyai karakter grit atau tidak. Dan grit ini adalah maraton terus-menerus ya. Nyaris sepanjang hidup kita. Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah karakter. Ya, ingat, karakter itu dibentuk bukan overnight, bukan semalam, ya, bukan setelah ikut pelatihan ini langsung jadi, tidak. Ya, karakter itu adalah semua memenuhi hukum repetisi. Ya. Sesuatu kalau diulang-ulang lama-lama menjadi 21 hari menjadi kebiasaan baru. Ya. 90 hari menjadi gaya hidup baru ya, lifestyle ya. 6 tahun menjadi sifat baru dan 15 tahun menjadi karakter baru. Jadi kita sekarang, anak kita sekarang SMA adalah udah karakter ya terbentuk. Ya, merubahnya bagaimana? Buat kebiasaan baru yang baik sekarang, karakternya terbentuk 15 tahun kemudian. Ya. Yang hijau itu adalah RAS ya, atau filter kritis ya, rectangular activating system ya. Kalau kita melakukan tidak terus-menerus, dia akan tidak berhasil menembus filter kritis, tidak terbentuk kebiasaan baru. Tapi kalau kita melakukan suka atau tidak suka, maka akan menjadi kebiasaan baru. Ya. Jadi kegigihan itu dibangun dari kebiasaan. Ya, determinasi itu dibangun dari kebiasaan. Ya, daya juang itu dibangun dari kebiasaan. Passion juga dibangun dari impian dan sebagainya. Impian terus-menerus dibangun. Ya, sampai mimpinya masuk ke bawah sadar. Nah, jadi passionnya itu mengkristal, ya gitu ya. Nah, jadi kita sudah mulai tadi komponen itu tadi ya. Nah, ada 4. Ya. Nah, kita lihat poin yang di kanan bawah ini long term.
Ya, jadi memang ini jangka panjang grid itu terguna. Bagaimana jika ternyata tadi kita tidak memiliki grid ya, mulai dari sekarang ya. Mulai yang tadi kita menunda, kita melakukannya sekarang ya. Yang daya juangnya lemah, mulailah kita perjuangkan terus menerus ya. Yang biasanya jatuh langsung keluar, quit nggak, kita terus seperti itu. Ya, akhirnya menjadi karakter yang baru, minimal menjadi sifat yang baru. Minimal lagi jadi kebiasaan baru 21 hari. Cukup kok 21 hari ya. Cuman makin lama makin dalam. Ya, kayak kita sudah melewati 90 hari. Kita sudah mempunyai lifestyle yang baru ya, pakai masker, bawa hand sanitizer, ya, jaga jarak. Kita sudah punya lifestyle yang baru. Gitu ya. Jadi itulah kenapa grid itu terbentuk ya, melalui pengendapan. Ya, sekarang area 4 grid ya. Yuk kita bahas lebih dalam lagi ya. Harus memiliki minat yang menggairahkan. Jadi emang itu adalah syarat utama supaya orang memperjuangkan ya. Kalau nggak melihat tidak akan terbentuk grid ya. Itulah disebut dengan passion ya. Kalau nggak bosan, berhenti ya, mager ya, mau ngapain gitu ya. Nah, sedangkan passion itu membuat kita ada energi kita untuk melakukannya setiap hari ya, dan kita mau menderita untuk memperjuangkannya gitu ya. Nah, itu harus ada passion ya. Nah, jadi mulailah kalau tidak terbiasa apa namanya, kita dulu waktu kita belajar kemarin tanggal 4 Januari kita pernah belajar goal setting ya. Kita pernah membuat tabel structure day. Nah, sekarang kita boleh ya dengan cara sederhana aktivitas-aktivitas kita sekarang apa aja sih? Nah, kita bikin skornya tuh. Oh, ini saya malas ya. Nah, kalau makin rendah itu makin apa namanya? Makin rendah energi ya. Nah, makin tinggi ke 10 passionnya makin tinggi ya. Apakah hal itu betul-betul kita pikirkan, kita punya hasrat untuk memperjuangkannya? Seperti itu. Nah, jadi kita mulai memiliki minat yang menggairahkan. Ya, yang kemarin yang sudah belajar coaching, ini bisa jadi poin ini. Ya, kita bisa menggali orang apa sih minat yang menggairahkannya. Nah, ini bisa jadi modal dari seseorang itu, termasuk modal dari kita ya. Kalau kita melakukan coaching ke bawahan kita, ke anak kita, ini area yang penting ya. Bapak Ibu yang kemarin sudah belajar coaching, nah, sampai ketemu minat yang menggairahkan. Nah, kalau seseorang atau anak kita belum bergerak, berarti belum ada minat yang menggairahkan. Tapi kalau udah bergerak ya dia mau belajar, mau apa, karena dia akan memperjuangkan ya, mau masuk mana, mau lanjut kemana, mau mendapatkan apa, gitu ya. Ini area yang patut kita gali ya sampai ketemu minat yang menggairahkan, tentu kan dengan teknik-teknik pertanyaan coaching ya. Nah, yang kedua adalah proses ya. Nah, kebanyakan orang begitu ada kegagalan banyaklah keluar. Ini kemunduran aja ya. Udah mundur, ya, udah keluar. Nah, tapi grit itu berpikir bahwa kemunduran itu sebagai prasyarat untuk kesuksesan ya. Seperti orang mau loncat jauh ya atau loncat gala ya, dia mundur dulu dan sebagainya ya. Jadi emang banyak orang kecewa menghadapi kemunduran langsung mengeluh ya. Jadi dari ucapan aja linguistik, orang yang mengeluh itu udah ketahuan tuh grade-nya rendah atau enggak ada. Udah. Nah, itu mungkin salah satu poin saat psikolog itu melakukan tes grade ya. Nanti ketahuan tuh keluhan-keluhan. Nah, kalau udah kekeluhan itu udah kita tidak punya grade atau grade kita sangat rendah ya. Karena orang yang mempunyai karakter grit itu melihat kemudian sebagai persyarat kesuksesan ya. Oh iya, berarti saya kelemahannya di sini. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya sempurnakan ya? Saya harus belajar apa lagi ya? Mentor siapa yang perlu ya? Siapa sih mentor yang bisa membantu saya gitu ya? Atau ternyata mundur lagi ya, kayaknya hasrat saya masih belum kuat ya, saya perlu coach yang bisa membantu saya gitu ya. Nah, jadi selalu dia berpikir bahwa yang kemunduran adalah persyarat ya. Jadi ibaratnya rumah tadinya
tidak didesain untuk bertingkat ya. Nah, pasti kan bikin pondasi dulu ya. Nah, tahu-taunya karena perkembangan zaman atau dia ingin bisnis kos-kosan perlu rumah tiga lantai, ya itu harus dirombak dulu ya. Dengan pondasi yang sekarang tidak bisa ya, harus diperdalam lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat kita ya atau orang lain atau anak kita atau bawaan kita apakah melihat kemundurannya sebagai keluhan. Nah, jadi begitu orang keluhan udah kelihatan tuh grade-nya. Jadi tes grade itu udah ketahuan ya, begitu mengeluh itu rendah grade-nya. Ya. Nah, kedua adalah temukan cara untuk membuat pekerjaan Anda bermakna. Ya, nah ini berhubungan dengan passion ya. Oh, ternyata apa namanya? Ini kepuasan orang beda-beda ya. Ada orang kepuasan kalau orang itu senang ya. Kalau guru itu puas kalau murid itu mengerti ya. Kalau mentor apa-apa atau coach puas kalau ininya sukses ya, coach atau mentinya ya. Kalau konselor sukses kalau apa namanya pasiennya sudah bisa keluar dari negativity-nya ya. Kalau ini sukses kalau standarnya seperti ini. Nah, jadi buatlah pekerjaan kita menjadi bermakna ya bagi diri kita, kalau bisa makin banyak untuk orang lain. Nah, itu juga menambah bahan bakar bagi passion kita. Seperti itu ya. Nah, yang kelima ya, nanti berhubungan dengan berikutnya ya. Oh, ini maaf tadi salah nih, cuma 4 ya. 1 2 3 4. Ya, saya baru sadar ya. Nah, jadi cuma 4 ya. Ketiga dan keempat, percaya bahwa Anda dapat berubah dan bertumbuh. Nah, ini nanti berhubungan dengan berikutnya, growth mindset. Nah, jadi grade itu selalu berhubungan dengan growth mindset, dan growth mindset tidak mungkin ada sebelum ada grade. Ya, nah, jadi banyak orang harus percaya bahwa kalau fixed mindset itu nggak percaya seseorang itu udah jadi bahwa dia begitu-begitu aja. Ya, jadi kalau growth mindset itu percaya bahwa dia bisa berubah dan bertumbuh. Ya, jadi belajar gitu ya. Kalau salah dia akan introspeksi. Terus solusinya seperti apa gitu ya. Nah, itu membedakan ya. Ya. Jadi apakah kita sudah memilih keempat ya di atas gitu ya. Nah, lihat ya di sini ada quotes ya. The difference between the successful people and others is not a lack of strength and not a lack of knowledge, but ada lack in will. Jadi kita punya keinginan ya. Termasuk ada hal yang baik ya. Hal yang baik kita lihat di grup kita atau di grup besar kita ya. Walaupun saya tidak bisa monitor, kita bisa lihat diri kita sendiri ya. Ada sesuatu yang baru baik, kita langsung menjalankan atau tidak. Ya, atau hanya hasrat aja tapi nggak do, atau hanya thinker aja. Nah, itu udah awal membedakan adalah grade dengan tidak. Seperti itu ya. Oke, sekarang lihat. Bertahan terus ya, jatuh bangun ya, passion, relation, determination, focus, preference, dan long term ya. Harus hasrat itu penting ya. Hasrat itu adalah bahan bakarnya. Passion ya. Ketahanan diri ya. Lihat ini lingkarannya ya, zona nyaman, zona tidak nyaman, zona nyaman. Jadi jatuh bangun terus ya. Jatuh bangun, zona nyaman, zona tidak nyaman ya. Dan dia berani sudah zona nyaman nggak selesai. Kalau zona nyaman berhenti, mati dia. Gitu ya. Nah, dia harus pindah lagi ke zona nyaman untuk bertumbuh. Nah, kalaupun tidak berpindah, dipaksa oleh situasi. Sekarang kan kita zaman pandemi, kita di zona tidak nyaman dipaksa oleh situasi. Mau nggak mau kita harus begitu. Ya, harus begini mau nggak mau. Nah, artinya kita dipaksa. Kita bertahan itu. Bertahan. Minimal kita bertahan hidup minimal ya dengan daya juang gitu ya. Walaupun nggak fokus, ada nggak fokus ya, saya pingin ngapain ya, dia minimal bertahan hidup ya. Tapi kalau grit ada fokusnya mau kemana ya, terus tekun gigih ya. Jadi kalau arti singkatnya grit itu sebenarnya ketekunan, kegigihan. Nah, tapi kalau lebih melebar adalah tadi ya, hasrat, ketahanan diri, daya juang, fokus ya, dan terakhir adalah jangka panjang, karena ini terus menerus ya. Jadi bukan berarti ini juara olimpiade grit, belum.
habis itu masuk SMP yang kita ini kebetulan nilainya NEM-nya bagus ya, SD masuk SMP. Itu belum grade. Nah, itu cuman tikungan terakhir bisa jadi ya. Terus terang, berapa banyak kita di sini yang jago tikungan terakhir. Nah, itu belum grade. Belum grade, tidak ada yang sesuatu yang bisa kita banggakan. Karena keseharian ini kita lonjor-lonjor, leyeh-leyeh. Emang beberapa di sini banyak yang jago di tikungan terakhir, tapi grade itu enggak. Ya, sepanjang hidup dia perjuangkan. Nah, itu karakter itu terbentuk. Ya. Terus sampai dan mungkin seumur hidup kita. Gitu ya. Nah, ini grade. Nah, jadilah mulai kita membentuk diri kita, keluarga kita ya, anak-anak kita dan sebagainya. Oke, nah lihat ya, kita mundur sebentar. Ini ya, ini yang nomor 5 ya, harus nomor 4 ya. Percaya bahwa Anda dapat berubah dan bertumbuh. Ini disebut dengan growth mindset. Nah, kita lengkapin di sini. Jadi ada fixed mindset dengan growth mindset ya. Nah, fixed mindset itu udah apatis dia ya. Saya udah segini aja. Ya, skill saya udah segini, mau diapain lagi. Ya, tapi growth mindset adalah dia percaya bahwa dia bisa meningkat dengan belajar, dengan melatih ya skill ya. Bahkan bisa di-develop dengan hard work. Ya, banyak nggak yang bisa? Nggak banyak yang sampai hard work ya. Nah, ciri-ciri fixed mindset ya, jangan-jangan kita nih ya, nggak suka melakukan hal-hal yang baru. Ya, growth mindset suka melakukan hal yang baru. Ya, yang lama udah ya, seperti itu. Apalagi kalau fixed mindset itu dia melakukan hal tetap menggunakan cara yang sama sampai berhasil. Ya, kalau growth mindset dia akan coba solusi lain, cara lain. Kalau perlu belajar ilmu lagi, berguru ke sana kemari. Ya, nah itu dia baru. Ya, nah, fixed mindset cenderung menghindari tantangan dan takut gagal. Nah, apakah kita ada di situ? Ada tantangan kita hindarin. Ya, enggak. Ya, kalau growth mindset kebalik ya, menyukai tantangan. Dia ada passion, ada hasrat, begitu ada tantangan ya, dan tidak takut. Ya. Nah, kalau fixed mindset udah takut ya gagal ya, ini besok gimana ya? Ini enggak, dia tenang ya, karena dia tahu bahwa itu bisa dilatih dan berproses. Ya. Fixed mindset selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ada sesuatu kesalahan, sesuatu ini karena ini karena ini. Nah, itu contoh-contoh fixed mindset ya. Itu udah fixed mindset itu nyaris nggak ada grade-nya ya. Blames others. Ya. Nah. Kalau growth mindset ya melihat kegagalan sebagai ya, kesempatan untuk bertumbuh ya, sebagai pelajaran. Ya, kata Robert Kiyosaki, sometimes we fail, sometimes we succeed, ya. Kadang-kadang kita sukses. Nah, kalau orang fixed mindset dilanjutkan sometimes we fail. Tapi kalau orang growth mindset sometimes we learn. Gitu ya, kita belajar ya. Nah, terus kalau fixed mindset nggak suka tuh ya. Ada feedback ya, criticism dan sebagainya. Tapi kalau ini sebagai opportunity, kalau growth mindset ya, untuk develop, berkembang. Jadi mereka memerlukan feedback ya. Ini kira-kira seperti apa sih? Nah, makanya yang growth mindset ini ketahuan sebenarnya ciri-cirinya. Dia membutuhkan coach dengan mentor. Nah, itu ciri-cirinya gitu ya. Nggak bisa dia melihat bahwa saya punya blank spot di belakang saya. Saya membutuhkan coach untuk ini ya. Saya seperti ini ya. Nah, saya membutuhkan mentor. Ya. Oke, dan lainnya kalau kita lihat di nah ini saya kesimpulan banyak ya. Ya, jadi grit itu menghindari tantangan. Nah, growth mindset, fixed mindset itu menghindari tantangan, growth mindset itu menyukai tantangan ya. Nah, kemudian mengabaikan kritik, belajar dari kritik dan umpan balik ya. Nah, kemudian fixed mind itu percaya bahwa bakat dan kecerdasannya tetap. Saya sudah gini, mau diapain lagi? Enggak, kalau growth mindset enggak ya. Bakat itu bisa diasah, bisa dipupuk. Kecerdasan bisa berkembang. Belajar. Ya, belajar. Kebetulan kita ada kelas tiap minggu ya, belajar karena ilmu baru. Jadi ininya pedangnya banyak.
gitu ya. Jurus silatnya banyak ya. Oke, kemudian sedikit berusaha lebih banyak ya, mudah menyerah ya. Terus mencoba. Itulah growth mindset ya. Nah, fixed mindset itu punya paradigma. Ya. Paradigma itu adalah cara memandang kepada dirinya sendiri. Saya adalah citra kegagalan. Ya, saya orang gagal. Saya selalu gagal. Ya, saya tidak pernah berkembang. Ya, saya tidak banyak belajar. Ya, dia ngiri aja, nggak nyaman kalau orang lain sukses. Nah, terus langsung dicari ya, dia pasti begini ya, pasti begitu ya, dengan jalan tidak baik, gitu ya. Nah, kalau growth mindset enggak, ya. Nah, dia punya paradigma adalah saya belajar dari kegagalan ya, saya bekerja keras dan masuk di paradigmanya walaupun lama prosesnya. Jadi lama proses itu sudah masuk di pikiran dia, ya. Bukan hal yang kaget ya, dan saya akan terus belajar. Ingat ya, grit itu adalah lari maraton. Ya. Ya, tadi video saya bagikan ya. Grit itu bukan lari sprint, bukan perlombaan lari sprint, tapi perlombaan maraton. Ya. Maraton terus menerus, dia tahu kapan istirahat, kapan sebentar ya. Jeda sebentar, seperti itu. Tetap perlu jeda ya, tetap perlu jeda. Ya, ini yang saya ambil dari internet banyak ya. Nanti bisa dipelajarin ya. Nah, umumnya mirip-mirip. Perbedaan fixed mindset dengan growth mindset umumnya mirip-mirip ya. Bisa dipelajarin. Nah, kemudian, nah ini dia ya. Kita kan umumnya sudah belajar tuh. Sudah belajar 4 ya. Beta, alfa, theta, dan delta. Ya, di mana beta itu lagi sedih, marah, kecewa ya, dan sebagainya, hormonnya kortisol ya. Kalau kita turun alfa ya, senang, bahagia, tenang ya, nyaman. Nah, itu adanya di alfa ya, hormonnya endorfin. Nah, kalau lagi ngantuk-ngantuk atau tidur dengan mimpi, itu yang ada di theta, dan itu adalah area sugesti ya, saat kita memasukkan afirmasi ya. Sedangkan delta adalah deep sleep. Nah, fokus pada diri sendiri. Nah, hormon terbentuk adalah hormon-hormon tentang pertumbuhan ya, human growth hormone. Ya, jadi pada prinsipnya tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri dan bisa menyehatkan diri sendiri. Ini sudah pernah kita bahas ya di basic NLP berikutnya. Nah, ternyata di atas beta itu ada lagi gamma. Ya. Gamma ini adalah gelombangnya dari beta ya. Hormonnya adalah hormon adrenalin. Nah, inilah yang biasanya dipompa oleh motivator ya, oleh mentor, oleh pelatih ya. Nah, termasuk oleh Bung Tomo di peristiwa 10 November Surabaya. Ya, nah saat di situ udah ya. Ini lihat ya, makin ke atas tuh makin super fokus ya, makin ke bawah makin tidak fokus ya. Kan kalau orang mau tidur kan nggak fokus kan sampai delta. Ya. Saat kita belajar ujian tuh kita ada di beta ya. Saat kita lagi ujian, saat kita lagi nyetir ya, waspada, kita ada di beta. Ya. Tapi begitu super fokus, super waspada ya, di mana energi seluruh tubuh ya difokuskan ke satu titik atau adanya di gamma. Ingat ya, 10 November semua berperang ya. Tanpa ada di gamma nggak masuk di akal. Ya, pejuang Indonesia Bambang Rucing melawan persenjataan modern nggak masuk akal. Ya. Tanpa gamma maka tidak ada sejarah ya Liverpool kalah dari AC Milan 3-0 di final Liga Champions dan dia bisa menyamakan dan bisa menang akhirnya. Termasuk Manchester United ketinggalan 1-0 ya sampai menit 89 1-1, menit 91 2-1. Itu fokus terakhir. Karena apa? Inilah satu-satu kesempatan terakhir. Ya. Harus diperjuangkan sampai titik darah berimbasnya. Kalau bola sampai peluit panjang dibunyikan. Nah, itu bagaimana pelatihnya memotivasi ada di sana. Ya, nanti anak-anak kita yang insya Allah akan ujian
tes masuk perguruan tinggi ya. Nah, ini dipersiapkan ada di Gama nih, ya, selama 2 jam ya kalau atau 3 jam kalau yang lintas minat mungkin lebih ya. Energinya lebih tinggi ya. Ini dilatih ya. Gama ini dilatih. Ya, dilatih dengan determinasi tinggi, perjuangannya panjang. Tapi nggak bisa kelamaan di Gama, lelah ya. Harus istirahat lagi, harus turun ke alfa lagi, nanti dilatih lagi seperti itu. Jadi sebenarnya latihan catur tuh minimal beta ada di Gama ya, super fokus. Ya, saking super fokusnya dia sekelilingnya tuh udah hilang sunyi. Itulah Gama. Dia sudah tidak pedulikan provokasi dari penonton. Nah, jadi di Gama itu luar biasa, ini dilatih ya dalam beberapa hal dalam sepak bola termasuk dalam militer ya, ada pelatih khusus yang melatih prajuritnya atau pemain bolanya apa berada di super fokus ada di Gama. Dan ini adalah slide yang terakhir. Ya, ingat dari awal NLP adalah tentang pengulangan. Ya, repetition is the mother of all learnings. Tidak ada pembelajaran tanpa pengulangan, nggak ada. Nggak ada orang tiba-tiba belajar dari buku, belajar berenang, hatam, langsung loncat, langsung bisa, nggak ada. Orang belajar alif bata langsung bisa ngaji, nggak ada. Ya, orang matematika nggak ada, harus latihan soal, latihan soal, latihan soal. Ya, semua adalah pengulangan. Repetition is the mother of all learnings ya. Pengulangan itu yang 21 hari menjadi kebiasaan. Kita jadi kebiasaan, jadilah kita orang rajin. Jadi kita jadi orang rajin sholat, rajin olahraga pagi, rajin apa, itu semua karena pengulangan. Ya, nah, semua diawali dengan momentum. Ya, hari ini kita dapat momentum, terserah kita. Kita menjaga momentum itu dengan pengulangan atau momentum itu yang sekarang lagi ada di puncak-puncak nanti akan hilang. Ya, makin ke kanan makin hilang ya. Hilang, terbawa, tergerus oleh waktu. Ya, bahasa metalinguistik ya, tergerus oleh waktu ya. Kita pengulangan naik lagi ya. Tidak diulang dia akan berkurang lagi. Ya. Diulang lagi naik lagi. Lama-lama jadi ahli ya. Kalau sudah ahli, sudah ada di bawah sadar, itu sudah autopilot. Bawah sadar sudah mengendalikan. Gitu ya. Seperti itu. Kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira seperti itu grid. Kita lihat apakah kita ada unsur grid di dalam diri kita ya, pikiran kita. Ya. Apa kita banyak mengeluh atau menyerah atau keluar dari gelanggang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Mbak Ami silakan. Makasih Mas Ya. Coach Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali. Kalau saya ingin gini, kalau kita ingin memulai atau akan memulai membentuk satu teamwork, ya, bagaimana atau menurut saya sih ya, kita perlu melakukan ya apa ya semacam identifikasi ya. Sebetulnya ini SDM yang diberikan, kadang-kadang saya di pemerintahan kan nggak bisa milih orang nih, diberikan gitu ya, dikasih gitu ya beberapa atau satu unit kah atau apa gitu. Tapi kan inginnya semuanya bisa punya resultantenya ke arah grid semua nih. Gitu. Nah, gimana caranya? Pertama kita melakukan apa ya rapid assessment, mereka itu punya spirit grid atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata tidak semuanya, jadi beragam gitu. Ada yang tadi punya apa tidak semuanya punya mind growth gitu ya. Ada yang punya mind growth, ada yang tidak. Bagaimana dengan keberagaman ini kita bisa tetap membentuk satu teamwork yang spiritnya grid, walaupun individualnya tidak semuanya memiliki atau belum memiliki spirit grid. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ami ya. Nah, kalau orangnya dikit, ya kita bisa melakukan coaching ya atau konseling ya. Nah, sebenarnya kita melakukan itu kita bertanya dulu ya. Bisa jadi masalahnya kalau rapid itu kan artinya banyak ya. Jadi saya menangkap kalau rapid itu artinya banyak ya. Kita bisa melakukan tes tertulis ya. Tes tertulis seperti ini ya.
Saya melakukan rapid ini biasanya ke anak SMA ya. Saya kasih contoh aja. Siapa tahu bisa diadopsi ya. Saya bisa diadopsi. Waktu saya melakukan tes grid ke anak SMA kelas 10 sama kelas 11 ya. Kamu maunya apa? Kamu misal pengennya jadi arsitek ya, pengennya jadi masuk ke teknik sipil atau apa-apa ya. Nah, oh ternyata ke ITB gitu ya. Nah, di sana saya ada berapa metode pertanyaan grid ya. Jadi pertama kali adalah kamu akan menghadap, tapi ini dalam bentuk pertanyaan ya. Kamu akan menghadapi dunia baru. Bagaimana persiapan kamu yang tidak pernah keluar dari rumah, tiba-tiba kamu harus ngekos di Bandung. Apa yang kamu lakukan? Nah, di situ semua pertanyaan jawaban bebas ya, namanya juga coaching ya, pertanyaan bebas. Terus yang kedua, jika ya kan sudah masuk ITB. ITB itu berbeda dengan yang lain ya, dengan ITS. ITS itu begitu kita masuk teknik industri langsung masuk teknik industri ya, arsitek langsung masuk arsitek. Begitu juga UI ya. Kalau ITB ada tahap ya, tingkat persiapan bersama, di mana nanti akan berjuang lagi. Nah, bagaimana kamu jika impian kamu ITB tapi nanti kamu kelempar ke perencanaan wilayah kota. Nah, dia akan ada jawabannya seperti itu. Ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Ya, jadi bisa dimiripkan seperti ini ya. Kalau dalam perusahaan itu atau instansi itu kan pasti ada visi misi ya. Visi dulu yang jangka panjangnya, misi itu yang jangka pendeknya. Tim itu biasa misi ya. Kita ada begini ya. Kalau kita melakukan kegagalan, apa yang kamu lakukan? Jadi kira-kira seperti itu tadi ya. Kalau saya cuma menganalogikan ya. Kalau impian kamu kan arsitek, ya. Kalau ternyata kamu kelempar ke perencanaan wilayah kota, ya, kamu tetap mau di perencanaan wilayah kota atau kamu keluar mengulang lagi, ikut UTBK lagi, SBMPTN lagi, atau kamu pindah ke Pajajaran, atau dari sekarang kamu masuk UI atau ITS. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ dia udah ketahuan tuh karakternya ya. Nah, dia mau apakah mau tujuan atau apa ya, termasuk tadi ya. Sekarang kamu nyaman terus ya dengan ini orang tua kamu ya. Ini di sekolah anak saya ini banyak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan ya, atau gaji pemotongan. Jadi banyak nih kerasa seperti itu. Nah, ini itu bisa saya pakai nanti jika kamu kuliah tengah-tengah terjadi pada orang tua kamu ya. Kamu biasa enak kan, nggak pernah susah ya. Ada supply seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi saya ajak mereka ke future pacing. Nah, seperti itu. Nah, beberapa saya juga melakukan grade di beberapa perusahaan ya. Nah, salah satunya perusahaan teman SMA saya juga ya, Omar Rani ya. Nah, sebenarnya kalau apa namanya perusahaan ini saya bilang tergantung Anda ya. Anda bisa bikin bangkrut perusahaan ini ya. Kalau Anda tidak bekerja dengan benar. Kalau perusahaan ini bangkrut, semua akan hilang ya, termasuk keluarga kamu ya. Bagaimana untuk ini kehidupan sehari-harinya. Nah, itu udah ketahuan dari sana ya. Nah, jadi intinya the worst case-nya itu harus masuk di pertanyaannya. The worst case-nya ya. Kalau terjadi ini apa reaksi kamu? Ya. Kalau seperti ini apa reaksi kamu? Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mbak Ami ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan gitu kira-kira semacam itu ya. Kalau terjadi ini apa? Nah, gitu. Ini kan ngomongnya rapid test ya. Kalau tidak rapid test tentu aja ada counseling, coaching sama mentoring gitu. Kira-kira gitu Mbak Ami. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Silakan ada yang lain. Mas Ari mau tanya nih. Ya, Mas Ari ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat ya. Ya, sama juga. Luli sama juga ada kerja ya. Aduh, amin, amin. Gini Om Ari, kalau misalnya sudah apa ya, sudah betah atau sudah apa namanya, passion-nya tuh sudah di situ dan dia sudah betah di situ gitu. Bukannya dia tidak mau ekspansi ke yang lain, tapi kadang memang passion-nya sudah di situ. Nah, terus kemudian dia akan mengembangkan dirinya untuk supaya divisinya tersebut maju gitu. Tapi dia ditawarkan untuk pejabatan yang lebih tinggi pun dia nggak mau gitu. Itu masuk gimana tuh? Oke, pertanyaan bagus ya. Ingat tadi yang gambar lingkaran-lingkaran itu ya. Hati-hati kita ada di zona nyaman.
ya. Begitu di zona nyaman, pikiran kita akan membetulkan, membenarkan apa yang terjadi ya. Passion saya sudah di sini, ya. Ingat, unsur dari grit apa? Determination, ya. Terus bertahan hidup, ya. Jadi kita harus pindah yang ke zona tidak nyaman kita sendiri, ya. Ya, kita sudah lihat tantangan ke depan apa ya. Begitu kita mendefinisikan tantangan ke depan, yang tadi saya bilang ke Mbak Ami tadi ya, begitu kita mendefinisikan kalau terjadi ini, ya, atau kalau kita tidak tercapai deadline-nya, apa yang terjadi? Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan? Nah, ya, itu ya. Jadi kita menciptakan zona tidak nyaman dulu dan kita harus berani berpindah ke sana. Dan kalau kita tidak berpindah ke zona tidak nyaman, maka zona tidak nyaman akan mendatangi kita ya. Itu pasti ya, karena zaman berubah ya. Ini anak yang baru sekolah, anak saya baru kuliah ini 2021, nanti lulus udah 2025 ya, udah teknologi 5G ya. Sekarang teknologi 4.0 aja udah hancur lebur ini bisnis ya. Yang online bisa berjalan, nanti gimana 5.0. Nah, itu udah mulai di sana. Grit itu adalah kita sudah mulai kalau ini apa yang terjadi. Ya, jadi posisikan bahwa selalu ada kita berpindah ke zona tidak nyaman ya. Tidak ada, there is no growth in comfort zone ya. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Dan tapi ada pertumbuhan di zona tidak nyaman. Ya, there is growing in uncomfort zone. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu itu ya, Mbak Sari ya. Jadi pikiran kita sendiri kalau ini bagaimana. Jadi kita mempersiapkan ke zona tidak nyaman ya. Dan itu ada hukum pasti itu. Hukum pasti ya. Jadi begitu banyak perusahaan begitu besar sekarang hilang ya. Ya, Nokia hilang ya. Fujifilm hilang ya. Begitu nyamannya dia. Dan sebagian BlackBerry hilang. Nah, itu karena kesalahan kecil. Waktu Nokia, ingat ya Nokia waktu closing speech-nya CEO Nokia ya. Bahkan dia tidak tahu, I don't know apa yang salah pada Nokia. Sampai dia closing speech di atas panggung dia bilang saya tidak tahu ada yang salah. Nah, seperti itu. Itu karena pikiran terlalu positif ya. Terlalu positif. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita selalu berjuang bahwa zona nyaman itu hanya sebentar. Nah itu kalau orang atau anak tersebut yang tidak ini harus ada mentor atau coach atau konselor yang ahli yang bisa mengingatkan seperti itu atau leadernya seperti itu. Ya kira-kira begitu Mbak Sari. Hati-hati ya dengan zona nyaman itu hati-hati ya sama-sama. Ya silakan ada pertanyaan lagi. Boleh tanya lagi? Boleh silakan Mbak Ami. Ini nyambung ke jawaban yang terakhir tadi. Yeah. Jadi kalau sebetulnya kita bisa saja mereka kan kembali lagi ke hukum repetisi ya, sorry. Yeah. Jadi kan endurance, ketahanan, grit itu bisa dibangun tadi kan? Bisa dibangun. Emang harus dibangun. Harus dibangun betul. Harus dibangun, jadi kita aja berarti bikin simulasi tim kita berada di dalam kondisi yang tertekan sekali atau kondisi yang tidak dia harapkan, sehingga kemudian kan sebetulnya Coach Ari kan selalu bilang pikiran kita tidak bisa membedakan sadar dengan bawah sadar kan, maksudnya. Jadi kalau kemudian itu disimulasikan dalam bentuk cerita atau apa lalu dia merasakan, itu berarti bisa ya kita bisa ya. Itu ide yang baru. Kebetulan saya itu ide yang bagus. Ya, kebetulan saya dulu kan 23 tahun ada di IT ya. Nah, di IT itu disebut dengan stress test ya. Mungkin di lain juga sama ya. Oh iya. Betul. Stress test itu tiba-tiba diberi network itu beban yang penuh ya. Nah, sekarang kan kalau lihat ya website yang umum tuh ya, misalnya kemarin pengumuman SBMPTN, SBM apa-apa tuh hari pertama ya, itu biasanya ini atau ujian nasional pertama kali itu 3 tahun yang lalu atau berapa tahun lalu. Nah itu karena dia tidak melalui simulasi itu stress test. Nah tim kita bisa dilakukan seperti itu, tentunya didesain ya, didesain seperti terus apa-apa. Di Astra Honda Motor berapa kali melakukan stress test ya, ban berjalan tuh ya.
ban berjalan, tiba-tiba target. Nah, ini dengan sengaja didesain bahwa ini tiba-tiba macet, tiba-tiba mati listrik, ya. Sedangkan karyawan itu dijanjikan bonusnya sekian, ya. Nah, di situ ini dengan sengaja ya, dengan sengaja kelihatan tuh. Ini inovasinya apa, seperti ini apa, terus bergerak ya. Akhirnya diketemukan bahwa generator rusak, jadi mereka bergerak secara tim. Nah, itu juga termasuk seperti itu. Nah, tapi beban puncaknya adalah stress test. Nah, stress test itu nanti mulai kelihatan tuh, mulai kelihatan bagaimana kerjasama timnya, siapa yang menyalahkan, ya, siapa yang ini, siapa yang ambil alih tanggung jawab, siapa yang dia tanggung jawabnya dia seperti itu. Nah, terima kasih udah mengingatkan ya. Emang kita kadang-kadang melakukan itu. Di IT namanya stress test. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada kita bisa akhiri ya. Sebelumnya kita akan melalui sesi foto. Tolong yang berkenan kita buka kameranya ya. Kita akan melakukan sesi foto. Oke ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Dan terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, insya Allah bermanfaat dan bisa membangun karakter grit kita ya, yang belum ada, yang sudah kita pertahankan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya, Sama-sama. Ya. Maaf, tadi lagi di antrian. Ya, oke. Divaksin, makasih ya. Ya, izin saya tutup ya.